Masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polres Toli-Toli bersama Polsek Galang melaksanakan panen raya jagung di wilayah Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah pada Senin 2 Juni 2025. Kegiatan ini merupakan wujud nyata keterlibatan aktif Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Program ini merupakan bagian dari inovasi Polres Toli-Toli yang mendorong pemanfaatan lahan tidur melalui kolaborasi antara aparat kepolisian dan masyarakat desa. Sejak awal tahun, personel Polsek Galang bersama warga telah bekerja sama dalam menanam dan merawat tanaman jagung hingga masa panen tiba. Kegiatan ini bukan semata-mata hasil pertanian, tetapi juga merupakan simbol dari semangat kebersamaan dan gotong royong antara Polri dan masyarakat. Ketahanan pangan adalah bagian integral dari ketahanan nasional. Melalui kegiatan ini, Polri hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pengayom masyarakat di segala lini kehidupan. Panen raya ini turut dihadiri oleh sejumlah unsur muspika, tokoh masyarakat, dan kelompok tani setempat. Selain menjadi ajang seremonial, kegiatan ini sekaligus menjadi bukti bahwa sektor pertanian dapat menjadi kekuatan baru yang tumbuh dari kolaborasi aparat negara bersama masyarakat. Hasil panen jagung rencananya akan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pangan lokal, dan sebagian akan dijual untuk menambah kas kelompok tani binaan. Diharapkan keberhasilan ini dapat menjadi contoh inspiratif bagi wilayah lain di Kabupaten Toli-Toli dalam membangun kemandirian pangan berbasis komunitas. Melalui kegiatan seperti ini, Polres Toli-Toli kembali menegaskan komitmennya bahwa Polri hadir di tengah masyarakat, tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga ikut menumbuhkan harapan dan kesejahteraan bersama. Dari Humas Polres Toli-Toli melaporkan untuk Polri TV. Komitmen mendukung program ketahanan pangan terus ditunjukkan oleh jajaran Polsek Rantau Pulung. Kapolsek Rantau Pulung Polres Kutai Timur Ibtu Herianto bersama personelnya melaksanakan kegiatan pemanenan tanaman jagung di lahan seluas 3.400 meter. Maksud kami seluas 3.400 meter persegi milik PT Gawi Site Benum yang berlokasi di Desa Manunggal Jaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan yang digagas Polri dan dilaksanakan secara berkelanjutan di wilayah hukum Polsek Rantau Pulung. Pemanenan ini menjadi bukti sinergi positif antara aparat kepolisian dan perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan lokal. Kapolsek Rantau Pulung Ibtu Herianto menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata kepedulian Polri terhadap ketersediaan pangan masyarakat. Melalui kegiatan ini, Polri ingin menunjukkan bahwa Polri tidak hanya hadir dalam bidang keamanan, tetapi juga berperan aktif dalam sektor ketahanan pangan. Dengan keberhasilan panen kali ini, diharapkan kegiatan serupa akan terus digalakan sebagai wujud nyata kebersamaan antara aparat keamanan, pihak swasta, dan masyarakat dalam menjaga ketersediaan pangan serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Sementara itu di Jakarta Utara, pemirsa, sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat, Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menggelar kegiatan berbagi makanan di wilayah Jakarta Utara. Kegiatan ini dilakukan dengan membagikan makanan dan bantuan kepada warga yang membutuhkan, seperti pekerja harian, tukang ojek, serta masyarakat yang kurang mampu. Selain berbagi, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi antara kepolisian dan warga. Anggota Satreskrim turut memberikan edukasi serta imbauan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dari tindak kejahatan. Dengan adanya kegiatan ini, Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara berkomitmen untuk terus menjalankan tugasnya dengan profesionalisme serta tetap menjalin kedekatan dengan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
Personel Polsek Gabus Wetan jajaran Polres Indramayu Polda Jawa Barat bergerak cepat mengevakuasi pohon tumbang yang menghalangi akses jalan di Jalan PU Blok Rong, Desa Sekar Mulya, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu pada Selasa 3 Juni 2025 sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Kapolres Indramayu AKBP Ari Setiawan Wibowo melalui Kapolsek Gabus Wetan AKP Agus Kristiana menyampaikan bahwa evakuasi tersebut merupakan bagian dari respons cepat pihak kepolisian dalam menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan warga. Setelah menerima laporan adanya pohon tumbang yang menghambat jalan, Polsek Gabus Wetan langsung mengerahkan personel untuk mengevakuasi pohon agar kendaraan dapat kembali melintas dengan aman dan lancar. Cuaca yang tidak menentu dalam beberapa waktu terakhir menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas. Dalam situasi seperti ini, peran aktif Polsek Gabus Wetan sangat penting sebagai garda terdepan dalam penanganan darurat. Polsek Gabus Wetan selalu dalam keadaan siaga untuk menghadapi berbagai potensi gangguan, termasuk kecelakaan lalu lintas dan bencana alam. Polsek Gabus Wetan menghimbau masyarakat untuk turut serta menjaga lingkungan dan segera melaporkan kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan bersama. Menurutnya, kepedulian warga sangat membantu dalam melakukan langkah antisipasi dini demi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Kasih Humas Polres Indramayu AKP Tarno menegaskan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ia mengingatkan apabila terdapat potensi gangguan Kamtibmas, masyarakat dapat segera melapor melalui layanan Lapor Pak Kapolres, Siap Mas Indramayu. Pelaporan ini dilakukan via WhatsApp di nomor 081 999 700 110 atau call center 110. Dari Humas Polsek Gabus Wetan melaporkan untuk Polri TV. Sebagai bentuk respon cepat terhadap bencana tanah longsor yang melanda kawasan Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Polwan Polresta Cirebon berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon mendirikan dapur umum guna mendukung kebutuhan logistik dan moral petugas gabungan di lapangan. Dapur umum tersebut beroperasi di dua lokasi, yakni di Gor Bobos dan area tambang galian. Kegiatan perbantuan ini dipimpin langsung oleh Kasiwas Polresta Cirebon, Ibtu Endang Widianti, dengan melibatkan personel Polwan Polresta Cirebon. Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni menyampaikan, Dapur Umum Dinsos Kabupaten Cirebon yang sejak hari pertama sudah beraktivitas menyalurkan logistik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bagi para petugas lapangan yang tengah berjibaku dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Ia menekankan pentingnya dukungan logistik bagi para personel TNI Polri, tim SAR, relawan, dan unsur pemerintah daerah yang bekerja keras sejak pagi hingga malam di lokasi bencana. Kegiatan ini mencerminkan sinergi yang solid antar instansi di mana koordinasi antara Polresta Cirebon, Kodim, Basarnas, BPBD, Dinas Sosial, dan Tagana menjadi pilar utama dalam kelancaran penanganan darurat. Selain mendirikan dapur umum, jajaran Polresta Cirebon turut membantu proses evakuasi korban, distribusi logistik, serta pengamanan di sekitar wilayah terdampak. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo memimpin langsung upacara terima jabatan jabatan di 3 Kapolsek dan sejumlah pejabat utama Polres Sukoharjo di lapangan presisi Polres Sukoharjo pada Rabu pagi. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo memimpin langsung upacara serah terima jabatan terhadap 3 Kapolsek dan sejumlah pejabat utama Polres Sukoharjo. Upacara berlangsung khidmat di lapangan presisi Polres Sukoharjo pada Rabu pagi. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo melakukan serah terima jabatan terhadap 3 Kapolsek, yakni Kapolsek Mojo Laban, Kapolsek Polokarto, dan Kapolsek Sukoharjo Kota. AKP Askolani Budianto yang sebelumnya menjabat Kasikum Polres Sukoharjo resmi dilantik menjadi Kapolsek Mojo Laban menggantikan almarhum AKP Tarto.
Sementara itu, jabatan Kapolsek Polokarto kini diemban oleh AKP Aris Joko Narimo yang sebelumnya menjabat sebagai Kasubag Binops Bapops Polres Sukoharjo. Pejabat lama Kapolsek Polokarto AKP Marlin Sukupayu kini mendapat kepercayaan sebagai Kasih Humas Polres Sukoharjo. Adapun jabatan Kapolsek Sukoharjo Kota yang sebelumnya kosong kini resmi diisi oleh AKP Dimas Bagus Pandoyo. Ia sebelumnya menjabat sebagai Pamin 1 Subdit Huap Prof Bitpropam Polda Jawa Tengah. Dalam kesempatan yang sama, jabatan Kasih Hukum Polres Sukoharjo yang sebelumnya diisi AKP Askolani Budianto kini diserahkan kepada Ibtu Joko Pamilutomo yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolsek Bendosari. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo mengatakan bahwa mutasi dan rotasi jabatan di tubuh Polri adalah hal yang lumrah dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kinerja organisasi. Jabatan Kapolsek merupakan jabatan strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas kepolisian di tingkat kecamatan. Dari Humas Polres Sukoharjo, melaporkan untuk Polri TV. Kapolsek Perelak Polres Aceh Timur Polda Aceh AKP Muslim Siregar bersama sejumlah anggotanya melaksanakan kegiatan polisi sahabat anak atau Polsanak di TK RA Raudatul Khaira Gampong Belang Bitra dan TK Negeri Nurul A'la Gampong Kede Perelak di Kecamatan Perelak, Kabupaten Aceh Timur, Selasa 3 Juni 2025 pada pagi hari. Dalam rangka mendekatkan diri dengan anak-anak usia dini sekaligus mengenal peran Polri secara positif, Kapolsek Perelak Polres Aceh Timur Polda Aceh AKP Muslim Siregar bersama sejumlah personel menggelar kegiatan polisi sahabat anak atau Polsanak di dua taman kanak-kanak yaitu TK RA Radatul Khaira di Gampong Belang Bitra dan TK Negeri Nurul A'la di Gampong Kedu Perelak Selasa pagi 3 Juni 2025. Kegiatan Polsanak ini merupakan bagian dari program pembinaan dan penyuluhan kepada anak-anak dengan tujuan menanamkan disiplin, kebiasaan hidup bersih dan sehat, serta budaya tertib berlalu lintas sejak dini melalui pendekatan edukatif yang disesuaikan dengan usia anak-anak. Personel Polsek Perelak memperkenalkan tugas dan peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Metode pembelajaran dilakukan dengan pendekatan interaktif, yakni melalui permainan, nyanyian, dan pembagian hadiah kecil seperti nasi kotak dan cemilan, sehingga membuat suasana kegiatan berlangsung ceria dan menyenangkan. Anak-anak tampak antusias mengikuti setiap sesi yang diberikan, mulai dari pengenalan rambu lalu lintas, etika terhadap orang tua dan guru, hingga pentingnya hidup tertib dan disiplin. Selain sebagai sarana edukasi, kegiatan ini juga mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, khususnya dalam membangun rasa kepercayaan dan cinta terhadap institusi kepolisian sejak usia dini. Dengan kegiatan seperti ini, diharapkan anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih disiplin, sadar hukum, dan siap menjadi warga negara yang baik di masa depan. Dari Humas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.